Center for Information of Samudra Pasai Heritage atau CISA, saudara menolak upaya kelompok warga di Aceh Utara yang mengusulkan Sultan Al-Malik Asy-Syalih atau Sultan Malikus Saleh menjadi pahlawan nasional. CISA sendiri merupakan LSM yang didirikan pada tahun 2010, yang mana concern terhadap penyelamatan situs sejarah di Aceh dan juga aktif mengedukasi pelajar di Aceh Utara tentang sejarah. CISA mengaku kecewa dengan isu yang berkembang 2 tahun terakhir, yang kerap mengaitkan Sultan pertama Samudra Pasai dengan deretan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Jafarudin, wartawan Serambi Indonesia, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Jafar, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang. Baik Nila, dapat kami laporkan. Dalam sepekan terakhir ini, Pusat Informasi Penyelamatan Pusaka Samudra Pasai atau yang lebih dikenal dengan LSM Center for Information of Samudra Pasai Heritage itu menolak usulan dari sejumlah masyarakat atau suatu kelompok masyarakat yang mengusulkan Sultan Malikus Saleh itu dinobatkan atau dijadikan sebagai pahlawan nasional. CISA memiliki alasan yang cukup kuat kenapa pengusulan ini harus ditolak. Yang pertama sekali karena memang menurut CISA berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari inskripsi yang ada di batu nisan Sultan Malikus Saleh itu menyatakan atau menyebutkan bahwa Sultan Malikus Saleh ini merupakan tokoh Islam perdana di Asia Tenggara itu yang mendapatkan gelar kesultanan. Selain itu, Sultan Malikus Saleh ini juga merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan itu pada abad ke-13. Sedangkan perjuangan Indonesia, negara kita ini, dalam upaya memerdekakan itu kan terjadi di antara dimulai dari tahun abad ke-18 dan di antara kehadiran daripada perjuangan dari atau perjuangan Indonesia ataupun pra kemerdekaan. Itu salah satunya. Kemudian selain daripada CISA juga dapat kami laporkan ada beberapa tokoh masyarakat lain yang menolak usulan daripada suatu kelompok yang mengusulkan Sultan Malikus Saleh itu menjadi pahlawan nasional. Ada kelompok pemuda di Kecamatan Samudra itu juga menolak upaya daripada sekelompok masyarakat untuk mengusulkan Sultan Malikus Saleh menjadi pahlawan nasional. Selain itu juga ada perkumpulan Gesi atau yang kepala desa yang juga menolak usulan tersebut. Kemudian juga ada para ulama di Aceh Utara ini yang juga menolak usulan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa makam Sultan Malikus Saleh saat ini berada di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, yang selama ini itu ramai dikunjungi dan menjadi lokasi wisata bukan hanya daripada masyarakat lokal dan juga di luar Aceh, tapi juga dari mancanegara. Ada beberapa seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga dari Mesir tuh yang rutin mengunjungi makam Sultan Malikus Saleh yang berada di Aceh Utara tersebut. Kemudian dapat kami laporkan juga bahwa CISA ini juga selama ini aktif melakukan penyelamatan terhadap situs-situs sejarah yang ada di Aceh Utara. Mereka melakukan berbagai penelitian untuk mempelajari inskripsi yang ada di setiap batu nisan yang ditemukan. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa Sultan Malikus Saleh ini adalah tidak ada kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan beliau adalah orang yang pertama atau tokoh muslim yang pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan gelar sultan, sehingga disimpulkan bahwa tidak layak ataupun tidak proporsional kalau memang dia diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kemudian hal lainnya, kalau memang CISA menyarankan kalau memang diusulkan harus ada dari Aceh untuk menjadi pahlawan nasional, banyak sekali tokoh-tokoh dari Aceh yang juga berjasa pada saat itu dalam rangka melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti misalnya ada Pang Usuh, ada Pang Akub. Nah, kalau alasan lain misalnya karena memang mendapatkan dana, informasi ada miliaran dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan terhadap
komplek makam Sultan Malikus Saleh. Kenapa tidak misalnya dana tersebut dialihkan kepada pembangunan makam Cut Mutia yang juga merupakan pahlawan nasional yang saat ini berada di pedalaman Aceh Utara, dan jangankan untuk bangunannya yang berada di makam tersebut, jalan untuk menuju ke makam Cut Nyadin saja itu sangat susah. Kenapa tidak dilakukan hal demikian? Barangkali demikian, inilah laporan dari saya, Jafar. Baik, terima kasih banyak Jafaruddin, wartawan Serambi News, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Jafar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.